India. Secara persentasi, kota Medan didominasi oleh suku bangsa Batak, yang meliputi Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Papa. Penduduk kota Medan berdasarkan suku bangsa tahun 2000 yakni Batak sebanyak 33,70%. Kemudian suku Jawa sebanyak 33,03%, diikuti Tionghoa sebanyak 10,65%, kemudian Minangkabau sebanyak 8,60%, Melayu 6,59%, Aceh 2,78%, Nias sebanyak 0,69%, dan suku lainnya 3,96%. Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni oleh 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang keturunan Eropa, 35.009 orang Indonesia, 8.269 keturunan Tionghoa, dan 139 berasal dari ras timur lainnya. Angka harapan hidup penduduk kota Medan pada tahun 2007 adalah 71,4 tahun. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah 148.100 jiwa. Agama. Selain multi-etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 65,78%, kemudian Kristen Protestan 20,15%, Buddha 8,65%, Katolik 4,63%, Hindu 0,79% dan Konghucu kurang dari 0,01%. Kehidupan sosial. Pekerjaan. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Batak Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau. Pola pemukiman. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman. Oleh karena itu terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati. Sedangkan pemukiman orang Karo dan Batak kebanyakan berada di bagian selatan kota, seperti Simalingkar atau Padang Bulan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara kota Medan wilayah selatan lebih dekat dengan kampung halaman mereka dibandingkan pusat kota maupun wilayah pesisir, khususnya orang Karo yang berdomisili di sekitar Sibolangit, Brastagi, dan Kabanjahe, di mana hanya tinggal mengikuti lintas jalan raya Jamin Ginting terus ke arah selatan untuk menuju ke sana. Pendidikan. Ekonomi. Pariwisata. Ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi, titik gantung sebuah jembatan di atas rel kereta api, Kantor Pos, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera dan bangunan tua di daerah Kesawan. Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah, antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al-Osmani dan juga Rumah Chong Afi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT London Sumatera, dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia dan Singapura. Ruko-ruko ini, kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makan yang ramai pada malam harinya. Saat ini pemerintah kota merencanakan Medan sebagai kota pusat perbelanjaan dan makanan. Diharapkan dengan adanya program ini menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke kota ini. Bangunan tua. Beberapa bangunan tua yang masih berfungsi di kota Medan. Kantor Balai Kota Lama.
Kantor Pos Medan. Stasiun Kereta Api Medan. Menara Bakaran Batu. Istana Maimun. Menara Air Tirtanadi. Rumah Chong Afi. PT PP London Sumatera. Kuil Sri Mariaman. Masjid Al-Osmani. Masjid Raya Al-Masyun Medan. Gereja Immanuel. Hotel Ina Dharma Delhi. Bank Indonesia. Gedung BKSPPS. Gedung Asuransi Jiwasraya. Kolam Sri Delhi. Pekong 5 Medan Labuhan. Stasiun Labuan. Bank Mandiri Cabang Kesawan. Restoran Tip Top. Gedung Warren Huis. Titi Gantung. RS. Tembakau Delhi. RS. Dr. Pirngadi. RS. Santa Elizabeth. Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Masjid Lama Gang Bengkok Medan. Transportasi darat. Keunikan Medan terletak pada becak bermotornya yang dapat ditemukan hampir di seluruh Medan. Berbeda dengan becak biasa, becak motor dapat membawa penumpangnya kemanapun di dalam kota. Selain becak, dalam kota juga tersedia angkutan umum berbentuk minibus dan taksi. Pengemudi becak berada di samping becak, bukan di belakang becak seperti halnya di Jawa, yang memudahkan becak Medan untuk melalui jalan yang berliku-liku dan memungkinkan untuk diproduksi dengan harga yang minimal, karena hanya diperlukan sedikit modifikasi saja agar sepeda atau sepeda motor biasa dapat digunakan sebagai penggerak becak. Desain ini mengambil desain dari sepeda motor gandengan perang Jerman di Perang Dunia II. Sebutan paling khas untuk angkutan umum adalah Sudako. Sudako pada awalnya menggunakan minibus Daihatsu S38 dengan mesin 2 tak kapasitas 500 cm3. Bentuknya merupakan modifikasi dari mobil pick-up. Pada bagian belakangnya diletakkan 2 buah kursi panjang sehingga penumpang duduk saling berhadapan dan sangat dekat sehingga bersinggungan lutut dengan penumpang di depannya. Trayek pertama kali Sudako adalah Lin 01, yang menghubungkan antara daerah Pasar Merah, Jalan Amaliun dan Terminal Sambu, yang merupakan terminal pusat pertama angkutan penumpang ukuran kecil dan sedang. Saat ini, Daihatsu S38.500 cm3 sudah tidak digunakan lagi karena faktor usia, dan berganti dengan mobil-mobil baru seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, Daihatsu Zebra, dan Daihatsu Espace. Selain itu, masih ada lagi angkutan lainnya yaitu Bemo, yang berasal dari India. Beroda 3 dan cukup kuat menanjak dengan membawa 11 penumpang. Bemo kemudian digantikan oleh Bajaj yang juga berasal dari India, yang di Medan dikenal dengan nama Toyoko. Kereta api. Jaringan transportasi kereta api di kota Medan menghubungkan Medan dengan Binjai Stabat Tanjung Pura di sebelah barat, Belawan di sebelah utara, dan Tebing Tinggi Siantar dan Tebing Tinggi Kisaran Tanjung Balai Rantau Prapat di sebelah timur. Berikut daftar nama kereta api. Kereta api Sri Bilah. Kereta api Putri Delhi. Kereta api Siantar Express. Kereta api Sri Lelawangsa. Kereta api Bandara Kuala Namu. Jalan tol. Jaringan transportasi jalan tol Tol Belmera menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa. Jalan tol Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi dan Medan Binjai juga sudah selesai pembangunannya dan sudah beroperasi. Pada akhir tahun 2015, sistem bus rapid transit Transmebidang telah beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada November dalam tahun yang sama, transportasi dalam jaringan berbasis aplikasi mulai masuk dan beroperasi di Kota Medan, yang diawali dengan ojek sepeda motor, dan diikuti kendaraan roda 4. Hal ini sempat mendapat berbagai protes dan pertentangan dari sejumlah pihak, termasuk pelaku moda transportasi angkutan kota yang telah ada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka transportasi ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang paling diminati. Kehadiran teman bus di Kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program By the Service yang digagas oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Operator yang menjalankan operasional layanan teman bus di Kota Medan adalah PT Medan Bus Transport. Angkutan bus rapid transit ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah distrik Belawan, Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas dan Tembung. Teman bus Medan sebanyak 72 unit dengan rute layanan di 5 koridor, yaitu Terminal bus yang melayani warga Medan, Terminal Sambu,
Terminal Pinang Baris. Terminal Amplas. Laut. Pelabuhan Belawan terletak di bagian utara kota Medan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar Pulau Jawa. Udara. Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan Medan dan sekitarnya dengan kota-kota seperti Bandung, Palembang, Jakarta, Surabaya serta Kuala Lumpur, dan Georgetown di Malaysia dan Singapura. Olahraga. Beberapa klub olahraga yang terdapat di Medan antara lain klub sepak bola, PSMS Medan, Medan Jaya, Medan Chief, Bintang PSMS Medan dan Medan United, dan klub basket, Angsapura Sania. Gelanggang olahraga yang terdapat di Medan antara lain Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Gor Angsapura. Sedangkan lapangan untuk berolahraga adalah Lapangan Merdeka, Lapangan Persit Chandra Kirana, dan Lapangan Benteng. Pekan Olahraga Kota Medan. Sejak tahun 2009, KONI Kota Medan dan pemerintah Kota Medan mengadakan Pekan Olahraga Kota. Pembukaan dan penutupan Porkot dilaksanakan di Stadion Teladan. Porkot 2009 dilaksanakan tanggal 11-18 Agustus tahun 2009 mempertandingkan 30 cabang olahraga. Kecamatan Medan Helvetia menjuarai Porkot ini. Porkot 2010 dilaksanakan tanggal 11-18 Desember tahun 2010 mempertandingkan 32 cabang olahraga. Kecamatan Medan Kota menjuarai Porkot ini. Porkot 2011 dilaksanakan tanggal 15-22 Oktober tahun 2011 mempertandingkan 33 cabang olahraga. Kecamatan Medan Kota menjuarai Porkot ini dengan Kecamatan Medan Helvetia berada di peringkat kedua dan Kecamatan Medan Denai berada di peringkat ketiga. Kota Kembar. Georgetown, Pulau Penang, Malaysia. Ichikawa, Chiba, Jepang. Guangzhou, Jeolla Selatan, Korea Selatan. Chengdu, Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok.